Ini pilihan calon kepala daerah, Mas Burhan, silakan. Saya lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Rizka, terima kasih pula kepada Kakak Rudi Rohi, Kakak Jimmy atas waktunya sehingga berkenan untuk kita undang dalam rilis online kali ini. Nah, kami masuk pada bagian yang biasanya jadi concern kawan-kawan media ya, berkaitan dengan pacuan kuda elektabilitas ya. Jadi bagaimana calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di NTT itu dipersepsi oleh publik di NTT, dan bagaimana peta elektoral terutama pasca penetapan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPUD tanggal 23 September kemarin. Jadi survei ini dilakukan setelah ada kepastian siapa calon gubernur yang bertarung dan siapa calon wakil gubernur yang dipinang oleh masing-masing ketika calon gubernur, entah itu Pak Yohanis Lema, Pak Melki Lakalena maupun Pak Simon Kamlasi. Jadi wakil-wakilnya sudah fix, sudah ditetapkan, bahkan nomor urutnya plus fotonya juga sudah ditetapkan. Nah, bagaimana petanya setelah itu? Nah, ini yang kita potret. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita memakai simulasi top of mind. Nah, top of mind di sini artinya kami sebagai enumerator tidak menyajikan nama-nama calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi betul-betul terserah apa yang terlintas di pikiran responden yang terpilih secara acak, siapa calon yang mereka pilih. Nah, di sini terlihat Yohanis Lema itu mendapatkan perolehan tertinggi 20,4% secara spontan. Kemudian disusul Emmanuel Lakalena, selisihnya tidak signifikan secara statistik karena jumlah sampel basisnya 1000, artinya margin of error kurang lebih sekitar 3,1%. Jadi menyusul di peringkat kedua dengan perolehan 16,4%. Kemudian yang ketiga Simon Kamlasi 14,4%. Jadi 3 nama teratas itu selisihnya tidak terlalu jauh, tetapi secara absolut elektabilitas secara top of mind itu dipegang oleh Yohanis Lema. Nah, yang menarik, nama-nama calon wakil gubernur masing-masing juga menyumbang suara kalau pakai simulasi top of mind, dan paling tinggi yang menyumbang suara adalah Jane Natalia Suryanto, itu 4,3%, kemudian disusul Adrianus Garu 3,6%, dan terakhir Pak Joni Asadoma. Nah, dalam simulasi ini itu ada 39,2% warga NTT yang tidak bisa menyebut secara langsung siapa calon gubernur yang mereka pilih. Nah, ini menunjukkan sekali lagi karena selisih antara peringkat pertama, kedua, ketiga tidak terlalu jauh, sementara ada 39% warga NTT yang belum bisa menyebut secara spontan, artinya pertarungan masih ketat ya sampai ujung. Nah, jadi ini game is on ya, karena ada swing voters ya, yaitu mereka yang tidak bisa menyebut secara spontan. Itu jumlah yang cukup besar, 39%. Nah, apalagi selisih pertama, kedua, ketiga juga tidak terlalu jauh satu sama lain, sehingga angka 39% itu angka yang cukup menjanjikan buat para calon untuk bisa ditarik. Nah, yang ini adalah simulasi 6 nama calon. Jadi kita belum pasangkan, masih simulasi orang per orang. Nah, konsisten dengan data sebelumnya, dalam simulasi ini Yohanis Lema itu juga mengungguli nama-nama lain di peringkat pertama, tetapi Yohanis Lema selisihnya tidak signifikan dibanding peringkat kedua, yaitu Emmanuel Lakalena, Kakak Melki, hanya 2%. Itu tidak signifikan secara statistik. Jadi jangan berbangga dulu buat Kakak Yohanis Lema, karena Kakak Melki juga mengintai di peringkat kedua. Nah, dalam selisih yang signifikan ada di peringkat ketiga Simon Petrus Kamlasi. Nah, seperti sebelumnya, 2 nama calon wakil gubernur, Jane maupun Adrianus Garu, itu sama-sama punya kontribusi elektoral yang cukup memadai, sekitar 6,9%. Terakhir baru Pak Joni Asadoma.
Nah, kalau nama calon ini kita sodorkan kepada responden, mereka yang belum menentukan pilihan dalam simulasi top of mind itu ada 39%, dalam simulasi ini turun jadi 19%. Jadi kurang lebih sekitar 20% ya, pemilih dalam simulasi ini awalnya tidak tahu tidak jawab, itu kemudian punya preferensi ketika nama-nama calon disodorkan. Tetapi berkurangnya jumlah undecided voters ini itu tidak mengerucut ke satu nama, ya, tidak mengerucut ke satu nama, tetapi nyebar secara proporsional. Oke, kita lanjutkan. Ini 3 nama calon, ya, 3 nama calon. Jadi Bapak sekalian bisa cek tanpa wakil ya. Tetapi sepertinya pendukung Jane, pendukung Adrianus Garu, pendukung Pak Joni Asadoma itu langsung mengerucut ke nama pasangannya. Buktinya misalnya di simulasi sebelumnya Yohanis Lema 24,8%, di simulasi 3 nama dia dapat 33,5%. Artinya dengan sendirinya pendukung Jane lari ke Ansi Lema. Demikian juga dengan pendukung Pak Joni Asadoma ya, sebelumnya dapat berapa itu 22,8%, kemudian dalam simulasi ini itu dapat 26,7%. Jadi basis pemilih Pak Joni itu dengan serta-merta lari ke Melki Lakalena. Demikian juga dengan Pak Simon Kamlasi, di simulasi 6 nama Pak Simon dapat 16, dalam simulasi ini dapat 22,5%. Jadi sebagian besar pendukung Adrianus Garu itu langsung lari ke Pak Simon sebagai pasangan Pak Garu. Jadi ini, nah kalau dari data ini itu terlihat bahwa selisih antara Yohanis Lema dengan Melki Lakalena itu signifikan di atas 3,1%, plus minus ya. Karena kalau 33,5 kurangi 3,1 itu kan kurang lebih sekitar 30,4. Sementara Pak Melki di peringkat kedua tambah 3,1 29,8. Jadi signifikan nih. Ya, jadi nah Pak Simon dengan Pak Melki itu tidak signifikan secara statistik. Jadi peringkat kedua dan ketiga itu kita tidak bisa secara konklusif mengatakan siapa yang unggul, karena selisih Pak Melki dengan Pak Simon Kamlasi statistically insignificant. Tetapi peringkat pertama dengan peringkat kedua dan ketiga, selisih antara Pak Ansi dengan Pak Melki maupun Pak Simon itu signifikan secara statistik. Meskipun memang bedanya nggak terlalu jauh gitu ya. Itu jadi masa mengambang masih banyak kan? Masih ya, dia 17,3%. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa selisih ketiga calon itu masih lebih sedikit dibanding masa mengambang yang masih belum menentukan pilihan. Jadi artinya meskipun Pak Ansi Lema sekarang ada di peringkat pertama, kalau misalnya TTTJ ini mengerucut tidak secara proporsional tetapi ke calon tertentu, itu bisa mengirim alarm yang kurang positif buat Pak Ansi Lema. Nah, kita tanya apa alasan memilih para calon tadi. Nah, ada banyak yang disebut, ada yang menyebut 24,3% warga NTT yang terpilih secara acak mengatakan memilih calon berdasarkan variabel perhatian sama rakyat. Di peringkat kedua ini 13,8%. Ya. Jadi ada pemilih dalam jumlah yang cukup besar memilih karena alasan calon tersebut dianggap putra daerah. 10,9% berpengalaman di pemerintahan. Ya, macam-macam tuh alasan yang disebut. Nah sekarang alasan ini ketika disebut oleh responden itu cenderung kemana? Nah di sini kita punya datanya. Jadi dari 24,3% yang memilih karena variabel perhatian sama rakyat, itu paling banyak memilih Ansi Lema. Ya, kemudian disusul oleh Melki Lakalena. Jadi kalau misalnya orang NTT lebih banyak memilih karena variabel perhatian sama rakyat, itu yang diuntungkan secara elektoral Ansi Lema. Ya. Nah, yang kedua yang paling banyak disebut oleh responden adalah mereka memilih karena alasan putra daerah sekitar 13,8%. Kalau alasan ini yang dipakai oleh responden, itu umumnya
milihnya ke Simon Kamlas. Ya nanti kakak Rohi sama kakak Jimmy bisa mengeksplor ya mengapa seperti ini gitu ya. Kenapa kalau misalnya alasannya putra daerah cenderung responden memilihnya Simon ketimbang nama-nama yang lain. Berpengalaman di pemerintahan yang paling banyak mendapatkan insentif karena alasan ini itu Melky Lakalena. Nah begitu kira-kira alasan yang disebut ya beragam. Meskipun overall kalau kita lihat ada banyak alasan yang disebut, Ansi Lema paling banyak itu suaranya menyebar. Misalnya di situ yang memilih karena variabel orangnya pintar berpendidikan paling banyak memilih Ansi Lema. Kemudian apalagi berasal dari partai yang didukung, artinya faktor partai ID di situ Ansi Lema sama Melky gitu. Ya kemudian tokoh partai politik Ansi Lema juga. Jadi suara pendukung Ansi Lema cenderung menyebar ya dari berbagai macam alasan yang disebut ya. Sementara Pak Simon Kamlasi itu terutama kekuatannya di dua, satu dianggap putra daerah, dua orangnya dipersepsi tegas dan berwibawa. Mungkin karena faktor latar belakangnya tentara ya. Ada juga alasan itu perhatian pada rakyat untuk Kak Simon. Iya ada Simon. 12, tapi cuma kecil ya 12,6. Tapi kalau putra daerah sama orang yang tegas berwibawa itu paling banyak milihnya ke Pak Simon. Nah sekarang bagaimana dengan simulasi yang paling mendekati hari H nanti? Nah kita punya simulasi foto nomor urut ya, jadi mirip dengan kertas suara. Nah, kita sodorkan ke responden. Nah menarik kalau pakai simulasi pasangan plus nomor urut, di sini mereka yang tidak atau tidak jawab langsung turun, jadi tinggal 12,1%. Ya, masih ada orang yang belum menentukan pilihan, tetapi tidak sebanyak simulasi-simulasi sebelumnya. Nah, kalau pakai simulasi ini, itu peringkat pertama itu masih unggul signifikan, namanya Ansi Lema berpasangan dengan Jane. Di peringkat kedua itu Pak Melky Lakalena dengan Joni Asadoma. Di peringkat ketiga itu Simon dan Garu. Nah, yang menarik selisih antara Pak Melky sama Pak Joni dengan Simon Adrianus Garu itu tidak signifikan secara statistik. Jadi kita tidak bisa memutuskan siapa yang menempati peringkat kedua. Bisa Pak Melky, bisa Pak Simon, karena selisihnya dalam margin of error. Tetapi peringkat pertama itu secara statistik kita bisa sampaikan pada waktu periode survei akhir September awal Oktober, Pak Ansi Lema dan Jane itu menempati peringkat pertama. Meskipun lagi-lagi belum dominan karena masih di bawah 40%. Dan mereka yang belum menentukan pilihan 12,1% itu masih lebih banyak dibanding selisih antara Ansi Lema dengan Melky. Nah itu kira-kira. Jadi artinya ini pertarungan masih ketit. Bukan ketat tapi ketit. Ketit itu lebih ketat daripada ketat. Namanya ketit gitu ya. Bahasa mana itu? Bahasa Jawa. Nah ini